Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Sementara itu, Tio Sun juga sudah mengeluarkan dua senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang pedang di tangan kanan dan sebatang Joan Pian, yaitu sabuk yang dapat dipergunakan sebagai cambuk. Kemudian dia sudah mengamuk hebat. Dalam waktu singkat saja sudah merobohkan dua orang pengeroyoknya. Kui Beng dan Kui Eng, dua saudara kembar yang tentu saja memiliki perasaan yang amat dekat dan saling membela, telah mengamuk pula dengan pedang di tangan, saling melindungi dan keduanya sudah memutar pedang dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri mereka melemparkan huitu, yaitu pisau terbang yang mereka lempar dengan kegapahan seorang ahli sehingga masing-masing juga sudah merobohkan dua orang pengeroyok dengan huitu mereka. Melihat ini, tiga orang bayangan dewa menjadi kaget juga. Akan tetapi begitu melihat tiga orang muda itu menggerakkan senjata, Liokte Sin Moguloid maklum bahwa di antara mereka, putra Ban Kin Kui Tio Hok Guan itulah yang paling lihai, maka dia pun lalu meloncat ke depan, menyerang Tio Sun dengan kedua ujung lengan bajunya yang merupakan senjatanya yang istimewa. Karena kedua ujung lengan baju hitam itu dipasangi baja-baja yang kuat dan tersembunyi sehingga tidak kelihatan oleh lawan, akan tetapi kalau mengenai tubuh lawan sama bahayanya dengan senjata tajam manapun juga. Melihat gerakan orang kedua dari lima bayangan dewa ini, Tio Sun cepat menyambut dan di antara mereka segera terjadi pertandingan yang amat hebat dan seru, akan tetapi atas isyarat Guloid, beberapa orang anak buahnya sudah turun tangan pula membantu sehingga Tio Sun kembali dikepung dan sekali ini dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan andalannya karena pengepungan itu dipimpin oleh Liokte Sin Moguloid yang amat lihai. Sementara itu, Ciok Likim dan Busit Girang bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa biarpun dua orang kakak beradik kembar itu memiliki ilmu kepandaian yang tinggi pula, namun dibandingkan dengan dua orang muda lainnya, mereka ini paling lunak dan kedua orang ini segera terjun ke dalam medan pertempuran. Dan otomatis Busit sudah menggerakkan pecut bajanya menahan pedang di tangan Kui Eng, sedangkan Ciok Likim mainkan dua helai sapu tangan sutranya menandingi Kui Beng sambil tersenyum. Senyum penuh gairah. Dengan cara memecah-mecah, pertandingan dibagi menjadi 4 dan memang Liokte Sinmo dan kawan-kawannya merupakan orang-orang yang selain berilmu tinggi, juga pandai bersiasat. Andai kata pertempuran itu dilakukan dengan pengeroyokan umum, maka dengan gabungan kepandaian mereka, terutama dengan adanya Bun Hou yang amat lihai dan Tio Sun yang juga bukan orang lemah, maka pihak para pengeroyok akan mengalami kesukaran dan tentu akan banyak anak buah mereka yang dirobohkan 4 orang muda itu. Akan tetapi, setelah dipecah-pecah dan setiap orang muda dikepung oleh pihak lawan yang disesuaikan, tentu saja mereka berempat menjadi repot juga. Terutama sekali Kui Beng dan Kui Eng. Tingkat kepandaian Kui Beng dan Kui Eng masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan tingkat kepandaian Ciok Likim dan Busit. Tanpa dikeroyok pun mereka berdua akan kalah oleh dua orang bayangan dewa itu. Apalagi kini mereka dikeroyok oleh 5 orang yang dipimpin oleh 2 orang lihai itu. Awas! Jangan lukai dia. Tangkap hidup-hidup. Pesan Ciok Likim kepada 5 orang pembantunya yang mengeroyok Kui Beng dan dia sendiri menunjukkan sambaran kedua ujung sapu tangan sutranya ke arah jalan darah untuk menotok pemuda itu dan untuk menangkapnya. Kui Beng repot sekali melindungi dirinya, dan tidak ada kesempatan menyerang sama sekali. Hati-hati jangan sampai kulitnya yang putih itu lecet. Busit tertawa-tawa memesan 5 orang pembantunya pula, dan dia sendiri dengan pecut baja di tangannya yang meledak-ledak, beberapa kali hampir dapat merampas pedang di tangan Kui Eng. Darah ini menjadi semakin marah sekali, mukanya merah dan matanya berapi-api mendengar kata-kata Busit yang ditujukan kepadanya, kata-kata bujuk rayu, pujian dan lain-lain ucapan yang menusuk hati dan cabul. Bun Hou sendiri dikeroyok oleh Bout Haisu, Hua Hua Cinjin, dan Hek Isian Kou, masih ditambah oleh 10 orang anak buah Ngosian Chong yang menyerangnya dari lingkungan luar. Pemuda ini sama sekali tidak menjadi gentar. Gerakannya tangkas dan cepat laksana kilat menyambar sehingga diam-diam 3 orang tokoh tua itu terkejut dan kagum bukan main. Sekarang, setelah pemuda itu dalam keadaan bebas, tidak dirintangi oleh orang seperti ketika di Lembah Bunga Merah dahulu, ketika dia dipeluk mati-matian oleh murid Ciok Likim, maka baru ternyata oleh 3 orang tokoh tua ini betapa lihainya pemuda ini. Mereka terkejut bukan main dan mulai menduga-duga siapa gerangan adanya pemuda ini.
Mereka tadinya hendak membalas dendam kepada Chia Keng Hong ketua Qin Ling Pai dan mereka membayangkan bahwa tingkat kepandaian ketua Qin Ling Pai itu tentu tidak berselisih jauh dengan tingkat mereka sendiri. Akan tetapi sekarang, seorang pemuda Qin Ling Pai memiliki ilmu kepandaian yang begini hebat sehingga Bo Taisu sendiri, orang yang terpandai di antara mereka, diam-diam merasa sangsi apakah dia akan dapat menang melawan pemuda ini kalau pertandingan itu dilakukan 1 lawan 1. Beberapa kali lengannya tergetar kalau ujung lengan bajunya bertemu dengan jari-jari tangan kiri pemuda itu, tanda bahwa tenaga sinkang pemuda itu luar biasa kuatnya, mungkin lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Hal ini dianggapnya luar biasa dan tentu tidak akan dipercayanya kalau dia tidak mengalaminya sendiri. Maka dengan hati penuh penasaran, Bo Taisu, Hua Qinjin dan Hek Isiankou mengeluarkan kepandaian mereka sehingga betapapun lihainya Bun Hou, dia menjadi repot juga dan hatinya mulai merasa khawatir akan keselamatan teman-temannya. Dia melihat betapa Tio Sun juga terdesak oleh para pengeroyoknya, sedangkan kedua orang kakak beradik Sou juga amat repot dan terancam bahaya. Memang Tio Sun juga mendapatkan tanding yang berat dalam dari orang kedua dari 5 bayangan dewa. Akan tetapi, dengan ilmunya Ban Kin Kiat, andai kata Liokte Sin Moguloid tidak dibantu oleh 5 orang anak buah 5 bayangan dewa yang memiliki kepandaian lumayan, agaknya pemuda ini masih akan mampu mengalahkan lawannya. Memang hebat bukan main pertandingan antara Tio Sun dan Liokte Sin Mo. Orang kedua dari 5 bayangan dewa ini terkenal sebagai seorang yang memiliki tenaga besar, maka merupakan lawan yang cocok sekali karena Tio Sun juga mewarisi tenaga mujizat yang amat kuat dari ayahnya. Berkali-kali pecut baja di tangan pemuda ini bertemu dengan ujung lengan baju yang dipasangi potongan baja dan akibatnya, terdengar suara nyaring sekali, bunga api berpijar dan kedua orang itu terhuyung ke belakang. Para pengeroyoknya, seperti juga para pengeroyok yang membantu 3 orang kakek mengepung Bun Hou, tidak lagi berani menyerang terlalu dekat karena pedang dan Joan Pian di tangan Tio Sun merupakan tangan-tangan maut yang amat mengerikan. Sudah banyak anak buah yang roboh oleh Tio Sun dan Bun Hou, maka mereka itu hanya bertugas sebagai pengacau saja agar memecah belah perhatian para muda yang perkasa itu. Yang merasa paling tidak enak dalam pertempuran itu adalah Bun Hou. Diam-diam dia merasa menyesal mengapa 3 orang muda itu dia perbolehkan membantunya menyerbu Ngo Xianchong, karena sebelumnya dia pun maklum akan bahayanya pekerjaan ini, bahkan Tio Sun sendiri pun sudah menyatakan betapa pihak lawan amat berbahaya dan lihai. Bagi dirinya sendiri, dia akan rela mengorbankan nyawa kalau perlu demi untuk mencari Siam Bok Kiam dan membasmi musuh-musuh Qin Ling Pai, untuk mencuci penghinaan yang diderita oleh orang tuanya. Akan tetapi, 3 orang muda itu, terutama Kui Eng, hanyalah orang-orang muda yang merasa bersahabat dengan dia dan dengan orang tuanya. Kalau sampai kini mereka menjadi korban, benar-benar membuat dia merasa tidak enak sekali. Pikiran ini membuat Bun Hou menjadi marah terhadap para musuhnya. Tio Tuako, adik Kui Beng dan Kui Eng, larilah kalian bertiga, biar aku sendiri yang membasmi mereka. Teriaknya dengan suara nyaring sekali, pedangnya berkelebat seperti halilintar membabat ke arah tubuh Bo Taisu dan Hek Isiankou dengan kekuatan yang amat hebat sehingga pedang itu mengeluarkan suara mengaung seperti ribuan ekor lebah beterbangan. 2 orang sakti ini terkejut, maklum betapa berbahaya sambaran pedang ini sehingga mereka tidak berani menangkis, dan cepat mereka meloncat ke belakang untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, pedang itu meluncur lepas dari tangan Bun Hou, merupakan sinar panjang berkelebat dan terbang dengan cepat, menyambar tubuh 3 orang pengeroyok, merobohkan mereka itu dengan leher hampir putus akan tetapi masih terus terbang, seperti seekor naga hidup. Membuat gerakan memutar dan kembali ke arah Bun Hou yang begitu pedang dilepaskan lalu menghantam ke arah kanan-kiri, depan belakang dengan kedua kepalan tangannya sambil mengeluarkan pekik melengking amat dahsyatnya. Sambaran kedua tangannya yang memukul ini membuat Hua Qinjin yang menggerakkan kebutannya dengan pengerahan tenaga Luekang sebagai seorang ahli Luekeh yang kuat, tak dapat menahan dan kakek ini terhuyung dengan muka pucat, sedangkan 4 orang pengeroyok lain roboh pula seperti pohon-pohon ditebang. Itulah jurus Hong Tian Lote, badai mengamuk di bumi, yang amat hebat, merupakan jurus mujizat dan ampuh sekali dari ilmu pedangnya. Ketika pedang yang telah merobohkan 3 orang pengeroyok itu, terbang, membalik, Bun Hou sudah menangkapnya kembali dan karena para pengeroyoknya gentar dan terpaku menghadapi jurus Hong Tian Lote yang mujizat tadi, dia cepat meloncat ke depan, merobohkan 2 orang pengeroyok yang sedang mengepung Tio Sun.
Hal ini membuat kepungan yang mendesak Tio Sun menjadi bobol dan Tio Sun dapat menguasai keadaannya lagi. Akan tetapi segera Bout Haisu, Hua Qinjin, Hek Isiankou dan para pembantu lainnya sudah mengepung Bun Hou lagi dengan serangan-serangan maut dan kepungan ketat. Bun Hou gelisah sekali melihat betapa Kui Beng dan Kui Eng didesak dan dipancing sehingga menjauhi tempat dia bertempur. Dan memang demikianlah siasat yang dijalankan oleh para tokoh kaum sesat itu. Kui Beng terus didesak oleh Ciok Li Kim dan dipaksa menjauhi tempat itu, demikian pula Kui Eng terus didesak oleh Busit sampai keluar dari lapangan itu dan tidak kelihatan oleh kawan-kawanannya. Ketika Kui Eng dengan kemarahan meluap-luap mencoba untuk membuka jalan darah, menerobos dari kepungan, dia berhasil melukai 2 orang pengeroyok yang membantu Busit, akan tetapi tiba-tiba pergelangan tangannya terasa sakit, terbelit ujung cambuk baja di tangan Busit. Orang termuda dari 5 bayangan dewa ini tertawa mengejek. Sekali dia menarik senjatanya, Kui Eng menjerit dan pedangnya terlepas, karena pergelangan tangan kanannya seperti hendak patah rasanya. Pada saat itu, seorang pengeroyok lain menggunakan gagang tombak memukul ke arah kakinya dari belakang. Serangan ini tak dapat dihindarkan oleh Kui Eng. Terdengar suara tulang patah dan darah ini mengeluh perlahan lalu terguling, tulang kaki kirinya dekat pergelangan telah patah. Des! Busit menendang orang yang mematahkan tulang kaki Kui Eng itu. Keparat, kau lukai dia, bentaknya. Para pengeroyok itu menjadi ketakutan dan mereka lalu mundur dan membantu teman-teman yang lain, yang masih mengeroyok 3 orang muda lainnya, sedangkan Busit sudah menubruk Kui Eng, ditotoknya pundak darah itu, kemudian dia memondong tubuh Kui Eng dan dibawa lari keluar dari dusun menuju ke sebuah hutan kecil di lembah sungai. Adik Beng! Di mana Eng Moy? Bun Hou yang dikepung ketat itu masih sempat berteriak dan bertanya kepada Kui Beng yang dilihatnya makin didesak menjauhinya oleh si kelabang terbang Ciok Li Kim. Akan tetapi Kui Beng hampir tidak sempat menjawab. Tidak tahu, hanya demikianlah dia mampu menjawab karena Ciok Li Kim dengan 2 helai sapu tangan sutranya sudah membuat dia terengah-engah kehabisan napas dan pandang matanya berkunang. Pemuda ganteng, marilah kau ikut aku bersenang-senang. Ciok Li Kim berbisik dan sapu tangannya yang berbau harum itu mengelus dagu Kui Beng. Sudah sejak tadi Ciok Li Kim membentak para pembantunya untuk mundur dan kini dia seorang diri mendesak Kui Beng yang sudah kewalahan. Kui Beng kini juga kehilangan adiknya dan dia mulai bingung, memandang ke sana kemari untuk mencari adiknya. Tentu saja sikapnya ini amat tidak menguntungkan karena dengan penuh perhatian saja daya tahannya sudah mulai lemah menghadapi hujan totokan kedua sapu tangan Ciok Li Kim. Apalagi sekarang dia memecah perhatiannya. Cus-cus, plak. 2 kali ujung sapu tangan itu menotok jalan darah di leher dan pundak, sedangkan telapak tangan Ciok Li Kim menampar belakang telinga dan tanpa mengeluh lagi Kui Beng roboh pingsan dalam pelukan Ciok Li Kim dan seperti juga Busit. Wanita yang tak dapat menahan diri setiap kali melihat pemuda tampan ini lalu memondong tubuh Kui Beng dengan girang dan membawanya pergi dari dusun itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Andai kata melihat bahwa pihak mereka terancam bahaya oleh musuh, tentu saja 2 orang bayangan dewa itu tidak akan meninggalkan gelanggang pertempuran dan betapapun mereka tergila-gila kepada orang-orang muda yang menjadi korban mereka itu, tentu mereka akan membantu teman-teman untuk menundukkan pihak musuh. Akan tetapi mereka tadi sudah melihat jelas bahwa biarpun pemuda Shibun dan pemuda putra pengawal Tio Hokguan itu memiliki kepandaian tinggi, namun mereka pun sudah terkurung dan terdesak, tinggal menanti robohnya saja maka mereka berdua tidak perlu lagi membantu. Memang si kelabang terbang Ciok Li Kim dan si kepala monyet Busit tidak keliru dengan dugaan mereka bahwa pihak musuh sudah terdesak hebat. Bun Hou sendiri yang memiliki kepandaian amat tinggi, kini mulai terdesak hebat. Dia makin marah dan menyesal kalau mengingat bahwa yang mengurungnya bukan orang-orang 5 bayangan dewa, melainkan 3 orang tokoh tua yang berilmu tinggi. Maka mulailah dia mengambil keputusan untuk menurunkan tangan maut terhadap 3 orang musuhnya ini. Tadinya dia selalu menghindarkan serangan maut karena dia selalu ingat akan pesan ayah ibunya agar jangan sampai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain dan hanya menghadapi 5 bayangan dewa saja. Sebagai contoh, ayahnya menceritakan betapa ayahnya dahulu terlalu banyak menentang golongan sesat sehingga akibatnya, sampai tua pun dia masih dimusuhi orang. Tahan, bentak Bun Hou sambil memutar pedang yang berubah menjadi gulungan sinar berkilauan sehingga musuh-musuhnya cepat mundur. Samwi 3 orang tua mengapa bersikeras mencampuri urusan kami dari Qin Ling Pai dengan 5 bayangan dewa?
Saya sama sekali bukan takut, hanya saya tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan orang-orang yang bukan dari 5 bayangan dewa. Bo Taisu mengangguk-angguk, hatinya kagum bukan main karena baru sekarang selama hidupnya, dia bertemu lawan yang begini muda namun yang ternyata memiliki ilmu kepandaian yang amat hebatnya. Orang muda, kalau tidak ada alasan kuat yang memaksa aku orang tua mati-matian menghadapimu, tentu aku akan malu sekali mengeroyok seorang pemuda seperti engkau yang sepantasnya menjadi cucuku. Ketahuilah, seorang sahabat baikku yang melebihi saudara kandungku sendiri, yaitu Tianhua Qinjin, telah tewas di tangan keluarga ketua Qin Lingpai. Kami di waktu muda pernah bersumpah bahwa kami akan saling membela, maka mendengar kematiannya, tentu saja aku tidak mau melanggar sumpah dan sebelum aku mati, aku harus menghadapi ketua Qin Lingpai dan keluarganya. Bun Hou mengerti bahwa kembali hal ini adalah sebagai akibat dari orang tuanya yang terlalu banyak menentang golongan hitam. Dan kau boleh mengetahui bahwa Pinto, aku, adalah sute dari Toat Beng Hoatsu yang biarpun tewas di tangan mendiang Tehu, akan tetapi juga menjadi musuh dari ketua Qin Lingpai dan golongannya. Dan Hek Isiankou ini merupakan tangan kananku, sehidup semati denganku. Bun Hou mengerutkan alisnya. Samwi adalah 3 orang tua yang berilmu tinggi, akan tetapi mengapa berpandangan picik dan dikuasai oleh dendam kosong yang tidak ada artinya? Apakah Samwi tidak tahu bahwa Samwi diperalat oleh 5 bayangan dewa? Cukup, kalau kau takut, menyerahlah, orang muda yang sombong. Hua Qinjin yang biarpun sikapnya halus akan tetapi sebenarnya hatinya dipenuhi rasa penasaran dan malu karena menghadapi seorang pemuda saja, biarpun telah mengeroyok bersama Hek Isiankou dan Bo Taisu masih belum dapat menang, sudah menerjang lagi dengan kebutannya. Wir. Ciut. Ujung kebutan menyambar ke arah mata Bun Hou, akan tetapi begitu dielakkan, seperti ekor ular yang hidup saja ujung kebutan itu sudah membalik dan menotok ke arah ulu hati. Kalau begitu, maaf kalau aku menjadi sebab kematian Samwi. Bun Hou membentak, tiba-tiba tangan kirinya mendorong dan ujung kebutan itu seperti digerakkan tangan yang tidak kelihatan, membalik dan menotok ke arah dada Hua Qinjin sendiri. Ai! Bukan main kagetnya hati kakek ini dan cepat dia menggerakkan tangan menarik kebutannya yang hendak menyerang dirinya sendiri. Sing, terang, ai! Hek Isiankou menjerit karena pedangnya yang sudah dia gerakan untuk menyusul serangan Hua Qinjin tadi kini kena disentil oleh kuku jari tangan kiri Bun Hou. Pedang itu tergetar dan selagi nenek itu terkejut, pedang di tangan kanan Bun Hou sudah menyambar ke arah lehernya. Pelak! Kau hebat, orang muda! Bo Taisu sempat menangkis pedang yang mengancam nyawa Hek Isiankou tadi dengan tangkisan ujung lengan bajunya, akan tetapi ketika dia melihat, ternyata ujung lengan bajunya itu terobek. Kini Bun Hou yang sudah marah sekali itu telah mengerahkan Tiante Xinjiang yaitu ilmu sinkang simpanan yang dia latih selama bertahun-tahun di bawah gemblengan Kok Beng lama. Tiante Xinjiang ini merupakan ilmu tangan kosong yang amat mujizat, mengandung tenaga dahsyat dan ketika pemuda ini diuji oleh ayahnya sendiri. Tenaga Tiante Xinjiang ini bahkan mampu menghadapi Tikai Beng, yaitu ilmu sinkang yang tiada taranya, yang dapat menyedot hawa murni lawan. Maka tidaklah terlalu mengherankan ketika pemuda perkasa ini mulai mengerahkan Tiante Xinjiang, dia sekaligus mampu membuat 3 orang lawannya yang amat lihai itu terdesak mundur. Akan tetapi, kini mereka bertiga sudah maju lagi dan kehebatan Bun Hou bahkan membuat mereka menjadi makin berhati-hati dan kini mereka melakukan penyerangan secara teratur bahkan saling membantu karena mereka maklum bahwa biarpun mereka bertiga maju bersama, tanpa kerja sama dan saling bantu, amatlah berbahaya bagi mereka. Bun Hou menjadi makin gelisah. Bukan gelisah memikirkan dirinya sendiri, melainkan gelisah karena tidak lagi melihat Kui Beng dan Kui Eng. Dan Tio Sun agaknya sudah kewalahan dan tentu tak lama lagi akan roboh. Celaka, pikirnya dan kini dia benar-benar menyesal mengapa dia menyeret mereka bertiga ke tempat berbahaya ini. Kalau sampai tugasnya gagal, dia tidak begitu menyesal karena dia sudah melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan pengorbanan nyawa. Akan tetapi kalau sampai 3 orang muda itu tewas, bukan hanya dia yang akan menyesal, bahkan ayah ibunya juga tentu akan menyalahkan dia. Ayah! Ibu, maafkan kegagalanku. Tiba-tiba dia berteriak dan mengamuk makin hebat, pedangnya merobohkan 4 orang anak buah Ngo Xianchong sekaligus sehingga 3 orang tua lihai itu makin berhati-hati. Adikku, jangan putus asa. Encimu datang membantumu.
Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat didahului sinar merah yang panjang yang melakukan totokan ke arah pelipis Hek Isian Kou dan sinar kilat seperti perak menyambar ke arah leher Bo Taisu. "Keng Cici, kakak Keng!" Bun Hou berteriak, girang bukan main karena biarpun bayangan itu belum kelihatan jelas siapa orangnya, dia sudah mengenal sinar merah panjang dari sabuk merah muda dan sinar pedang Gin Hua Kiam yang putih seperti perak itu. Hek Isian Kou dan Bo Taisu terkejut, maklum bahwa serangan itu pun tak boleh dipandang ringan, maka mereka cepat mengelak dan membalas. Akan tetapi, Chia Giokeng, wanita itu, adalah seorang wanita yang luar biasa lincah dan beraninya. Biarpun dibandingkan dengan adiknya, kepandaiannya belumlah dapat menandingi, namun sebagai puteri dari pendekar sakti Chia Keng Hong dan pendekar wanita Si Biao Eng, tentu saja kepandaian Chia Giokeng cukup hebat. Kegembiraan hati Bun Hou membuat gerakannya makin kuat dan tamparan tangan kirinya yang penuh dengan tenaga mujizat, Tian Te Xin Chiang menyerempet pundak Hua Hua Cinjin, membuat Tosu tua itu terhuyung. Mampuslah! Chia Giokeng melihat Tosu itu terhuyung sudah menerjang dengan sabuk sutera dan pedangnya. "Haya!" Hua Hua Cinjin terkejut akan kegalakan wanita ini yang sama sekali tidak memberi kesempatan padanya. Akan tetapi dia sudah memutar kebutannya menangkis dan sekaligus membelit ujung pedang Gin Hua Kiam. Plak! Ujung sabuk sutera merah menotok lehernya membuat Tosu itu merasa separuh tubuhnya seperti lumpuh. Serat! Giokeng yang cerdik secara tiba-tiba menarik pedangnya dan ujung tali kebutan putus, bulu kebutannya berhamburan. Hal ini mengejutkan Hua Hua Cinjin dan dia meloncat ke belakang, mengambil sikap mempertahankan diri. "Enci, aku tidak perlu dibantu. Kau bantulah Tio tuaku, dia terdesak." Bun Hou berkata. Giokeng menoleh. Dia tidak mengenal siapa pemuda jangkung berpakaian kuning yang didesak oleh seorang kakek dibantu oleh banyak anak buahnya itu. Akan tetapi dia menduga bahwa tentu pemuda itu teman adiknya, maka sekali meloncat dia sudah tiba di gelanggang pertempuran di mana Tio Sun terdesak, dan sabuk merahnya yang dikawani pedang peraknya mengamuk, merobohkan 3 orang pengeroyok dalam waktu singkat saja. Kepungan ketat terhadap diri Tio Sun menjadi kacau dan kini pertandingan berjalan makin seru dan mati-matian. Tio Sun berterima kasih dan girang sekali sedangkan Liok Te Sin Mo yang sudah hampir dapat mengalahkan Tio Sun menjadi marah sekali, cepat dia meneriaki anak buahnya agar makin ketat mengepung 2 orang itu. Bun Hou masih gelisah memikirkan kedua orang saudara Shou. Tio Sun sudah mending keadaannya, karena dia tahu bahwa encinya juga bukan orang sembarangan dan dengan bantuan encinya, tentu Tio Sun dapat membela diri lebih baik. "Bun Hou, kau terlalu sembrono," sambil membantu Tio Sun, Giokeng berteriak menegur adiknya. "Pengecut-pengecut macam ini selalu main keroyok dan curang." Bun Hou tersenyum. Kakaknya itu sejak dahulu galaknya bukan main. Masa, baru saja datang dan masih menghadapi pengeroyokan musuh begitu banyaknya, masih ada kesempatan untuk marah-marah dan menegurnya. "Cici, maaf," teriaknya kembali. "Tapi setelah engkau datang, mari kita basmi mereka. Yang kau hadapi itu adalah Liok Te Sin Mo Guloid." Mendengar bahwa kakek yang bertubuh tinggi besar, berjubah hitam dan kepalanya memakai topi, ujung lengan bajunya dipasangi baja, yang amat lihai ini adalah orang kedua dari 5 bayangan dewa, Giokeng terkejut dan kemarahannya memuncak, wajahnya merah, matanya berapi-api. Kiranya si iblis kuburan, bentaknya dan dia menggerakkan kedua senjatanya makin cepat lagi mendesak Liok Te Sin Mo. Kakek ini marah dan mendongkol bukan main. Julukannya adalah iblis bumi, akan tetapi wanita yang cantik jelita, gagah dan galak ini memakinya iblis kuburan. Belum pernah dia dihina orang seperti ini. "Keparat, siapa engkau?" bentaknya sambil mengelak dari sambaran ujung sabuk merah dan menangkis tusukan pedang Tio Sun dengan ujung lengan baju kiri. "Aku Shichia, mewakili ayah untuk memenggal leher 5 bayangan monyet," bentak Chia Giokeng sambil menyerang makin hebat. Kini terkejutlah semua tokoh itu. Kiranya wanita ini adalah putri Chia Keng Hong, dan melihat hubungan antara wanita ini dengan pemuda itu, jelas bahwa pemuda itu kiranya adalah putra ketua Qin Ling Pai. Pantas begitu lihai. Bagus. Jadi engkau Chia Giokeng yang membunuh sahabatku Tian Hua Cinjin. Tiba-tiba Bo Taisu meloncat tinggi, meninggalkan Bun Hou dan dari atas dia sudah mengebutkan kedua lengan bajunya ke arah kepala dan dada Giokeng. "Enci, awas!"
Bun Hou terkejut dan memperingatkan kakaknya. Plak-plak, cering, bres. Serangan Bo Taisu tadi memang hebat bukan main. Biarpun Gyokeng sudah mengelak, namun ujung lengan baju dari kakek ini seperti hidup. Tio Sun sudah cepat memapaki dengan pedangnya, akan tetapi juga pedangnya terpukul ke samping seperti pedang Gyokeng dan totokan sabuk merah Gyokeng pada pundak kakek itu seperti mengenai baja tebal saja. Ujung lengan baju kiri Bo Taisu sudah mengancam ubun-ubun kepala Gyokeng dengan pukulan maut. Tiba-tiba saja ujung lengan baju itu terpental kembali dan lengan kakek itu bertemu dengan sebuah lengan lain yang dengan cepat menangkis. Kakek itu terpental dan hampir terbanting roboh. Dia terkejut bukan main dan melihat. Ternyata seorang laki-laki gagah dan tampan, berusia hampir 40 tahun, telah berdiri di situ sambil memandangnya dengan sikap tenang. Kau? Demikian kata Gyokeng, dan wanita ini tidak memperdulikan lagi laki-laki yang sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya itu, dan dengan kemarahan hebat Gyokeng kini menyerang Bo Taisu yang masih bengong terlongong dan kaget bukan main. Tangkisan laki-laki yang masih belum tua ini telah membuat seluruh tubuhnya seperti digerayangi tenaga mujizat yang membuat napasnya sesak. Maka ketika Gyokeng menyerang, dia cepat meloncat jauh ke belakang. Yap Suheng! Bun Hou berteriak girang. Biarpun sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan laki-laki gagah perkasa itu, dia masih mengenalnya. Sute, engkau sekarang hebat sekali. Yap Kun Liong, pria itu, memujinya sambil tersenyum. Kemudian sekali tubuhnya berkelebat, Kun Liong sudah meloncat dan menyerang Bo Taisu yang dia lihat tadi gerakannya paling lihai. Bo Taisu terpaksa menyambut serangannya dan keduanya segera bertanding mati-matian tidak mempergunakan senjata karena Bo Taisu menggunakan sepasang lengan baju sedangkan Kun Liong hanya menggunakan kedua lengannya saja. Terdengar suara daduk-daduk ketika lengan mereka saling bertemu bagaikan dua pasang lengan baja yang amat kuat dan berkali-kali Bo Taisu tergetar tubuhnya dan terhuyung ke belakang. Melihat datangnya wanita dan pria yang gagah perkasa itu, Liokte Sin Moguloid terkejut dan takut setengah mati. Dia mengerti bahwa Bun Hou dan Gyokeng adalah putra-putri ketua Qin Lingpai yang berilmu tinggi, dan setelah mendengar teguran Bun Hou tadi, dia dapat menduga siapa adanya laki-laki perkasa yang kini mendesak Bo Taisu. Dia sudah mendengar akan nama Yap Kun Liong, maka gentarlah hatinya dan diam-diam dia memaki Sumoy dan sutenya yang tidak nampak batang hidungnya lagi. Maju semua! Kepung dan keroyok, teriaknya dan anak buahnya yang sesungguhnya juga merasa gentar. Apalagi terhadap sikap Gyokeng yang demikian ganas mainkan pedang dan sabuk merahnya, terpaksa maju mengurung lagi. Jumlah mereka masih ada 20 orang lebih, maka pengepungan mereka cukup memberi kesempatan kepada Liokte Sinmo untuk diam-diam melarikan diri. Melihat ini Hua Qinjin dan Hek Isiankou mendongkol sekali. 3 orang dari 5 bayangan dewa, pihak yang mereka bantu, diam-diam telah melarikan diri semua. Maka Hua Qinjin memberi isyarat kepada tokoh berpakaian hitam itu, lalu mereka pun meloncat ke belakang dan melarikan diri. Aku ingin bertemu dan bertanding sendiri kelak berhadapan dengan ketua Qin Lingpai. Bo Taisu berkata dan dia pun meninggalkan Kun Liong yang sibuk dikeroyok banyak anak buah Ngo Xianchong. Cici, Suheng, harap tahan mereka, aku hendak mencari dan menolong kedua saudara Sou. Bun Hou berteriak dan tubuhnya mencelat dan lenyap dari tempat itu. Melihat ini, Gyokeng girang dan kagum sekali, sedangkan Kun Liong menarik napas panjang. Murid ayah mertuanya itu benar-benar amat lihai sekarang. Kini dengan enak saja Tio Sun, Gyokeng, dan Kun Liong menghadapi pengeroyokan 20 lebih orang-orang Ngo Xianchong dan lembah bunga merah. Diam-diam Kun Liong memperhatikan dan dia merasa lega bahwa biarpun masih kelihatan amat galak dan ganas, akan tetapi Chia Gyokeng bukanlah gadis belasan tahun yang lalu, yang seolah-olah merupakan harimau betina haus darah. Dahulu, menghadapi musuh-musuhnya, apalagi anak buah 5 bayangan dewa yang merupakan musuh besar, tentu gadis itu akan memperlihatkan sikap kejam tak mengenal ampun lagi, tentu ujung sabuk merah itu akan mencari sasaran jalan darah kematian, sedangkan pedang Gin Hua Kiam tentu akan berlepotan darah sampai ke gagangnya. Akan tetapi sekarang, biarpun masih ganas, Gyokeng hanya merobohkan para pengeroyok tanpa menimbulkan kematian. Demikian pula Tio Sun membuat Kun Liong diam-diam kagum karena biarpun masih muda, Tio Sun juga jelas tidak menghendaki kematian terhadap para pengeroyoknya, hanya menjatuhkan mereka dengan mematahkan tulang dan mendatangkan luka yang ringan saja.
Sementara itu, Bun Hou sudah mencari di seluruh perkampungan Ngo Xianchong, namun sia-sia belaka. Akhirnya terpaksa dia menangkap seorang wanita anggota keluarga anak buah Ngo Xianchong dan menghardik. Hayo cepat katakan di mana adanya Toat Bengkau Buisit dan Hui Giakang Ciok Li Kim. Sengaja menempelkan pedangnya di leher wanita yang tentu saja menjadi ketakutan sekali. Hamba tidak tahu, tadi, mungkin, ke hutan di sebelah sana. Bun Hou melepaskannya dan cepat dia berlari seperti terbang menuju ke dusun kecil di sebelah timur dusun itu. Ketika dia tiba di tepi sungai, di atas lapangan rumput yang tebal menghijau dan sunyi sekali, lapangan yang dihimpit oleh sungai dan hutan kecil, tiba-tiba dia berdiri seperti patung dan matanya terbelalak, mukanya pucat, kemudian perlahan-lahan menjadi merah sekali. Dia melihat Toat Bengkau Busit sedang menanggalkan bajunya sambil tertawa-tawa, sedangkan di atas rumput lebah Kui Eng yang sudah tidak berpakaian. Pakaian gadis itu tertumpuk di sebelah dan dia melihat darah itu terbelalak memandang si muka monyet dengan air mata bercucuran, akan tetapi agaknya dalam keadaan tertotok karena tidak mampu bergerak sama sekali. Saking marahnya, Bun Hou mengayun pedang pemberian In Hong ke depan. Terdengar suara berdesing nyaring dan Busit terkejut sekali. Cepat dia menoleh dan melihat sinar terang menyambar. Dia mengelak, akan tetapi karena dia sedang membuka baju atasnya, pedang itu menerobos bajunya dan terus meluncur ke depan, menancap ke atas tanah berumput sampai ke gagangnya. Tentu saja Busit menjadi pucat sekali wajahnya ketika mengenal siapa yang datang. Hiat! Dalam kemarahan yang sukar dilukiskan hebatnya, Bun Hou sudah meloncat dan seperti seekor garuda terbang saja dia menerjang Busit dengan kedua tangan di depan, jari-jarinya terbuka seperti cakar garuda. Tu terbelalak memandang si muka monyet dengan air mata bercucuran, akan tetapi agaknya dalam keadaan tertotok karena tidak mampu bergerak sama sekali. Hei! Busit yang sudah melempar jubahnya itu menyambar senjatanya, yaitu Joantian atau pecut baja, lalu dia menggerakkan pecut itu. Terdengar suara meledak, pecut itu dengan tepat menghantam tubuh Bun Hou yang melayang datang, akan tetapi Bun Hou menggerakkan tangan menangkap ujung pecut baja. Busit hampir tidak dapat percaya. Pemuda itu menangkap ujung pecut baja. Padahal perbuatan ini lebih berbahaya daripada menangkap pedang telanjang. Dia mengerahkan tenaga, mendengarkan pecutnya untuk membikin telapak tangan Bun Hou pecah atau mungkin tangan itu akan putus. Namun sia-sia belaka dan tahu-tahu pecutnya sendiri sudah melingkar di lehernya. Augh! Busit mendelik karena lehernya terbelit pecutnya sendiri, menghentikan pernapasan. Dia melihat lawannya berdiri di depannya, maka dia lalu menggerakkan kedua tangannya, dikepal dan menghantam ke arah perut dan dada Bun Hou. Bu! Des! Sedikitpun tubuh pemuda itu tidak bergoyang, akan tetapi pergelangan tangan kanan Busit yang memukul dada tadi menjadi patah tulangnya. Augh! Toat Bengkau Busit mendelik, lidahnya terjulur keluar. Mengingat akan penyiksaan Toat Bengkau kepadanya, masih belum begitu memarahkan hati Bun Hou, akan tetapi melihat si muka monyet ini menelanjangi Kui Eng dan hampir saja memperkosanya, membuat dia menjadi mata gelap dan marah sekali. Akan tetapi, terngiang di telinganya segala nasihat orang tuanya, maka dia terengah-engah menahan kemarahan dan melepaskan libatan pecut itu yang dirampasnya dari tangan Busit. Begitu dilepaskan libatan lehernya, Busit memegangi leher dengan kedua tangan, megap-megap seperti seekor ikan dilempar ke darat, kemudian tanpa malu-malu lagi dia menjatuhkan dirinya berlutut. Ampunkan aku. Bun Hou meludah penuh kejijikan. Kemudian, teringat akan keadaan Kui Eng, dia menoleh dan dia seperti silau melihat keadaan tubuh darah itu yang rebah terlentang dalam keadaan polos sama sekali. Cepat dia melempar pandang matanya ke bawah, menghindari penglihatan itu, lalu mengambil pakaian Kui Eng, tanpa memandangnya lalu melemparkan pakaian itu menutupi tubuh Kui Eng, kemudian dengan muka masih berpaling dan pandang mata terbuang ke samping dia membebaskan totokan tubuh Kui Eng. Terdengar sedu sedan dari leher darah itu dan Kui Eng mengenakan pakaiannya cepat-cepat, kemudian dia terpincang-pincang berloncatan dengan sebelah kaki ke arah pedang Bun Hou yang menancap di tanah, mencabut pedang itu dan terpincang-pincang menghampiri Busit. Busit bukanlah seorang yang bodoh. Sama sekali tidak. Dia adalah seorang datuk kaum sesat yang amat cerdik. Dia masih berlutut setengah menangis minta-minta ampun, seolah-olah tidak melihat darah yang hampir diperkosanya tadi sekarang terpincang-pincang menghampirinya dengan pedang di tangan.
Akan tetapi, begitu Kui Eng telah tiba dekat dan mengayun pedang ke arah lehernya, cepat sekali Busit mengelak dengan menggulingkan tubuh dan ketika pedang menyambar, dia meloncat bangun dan sudah menangkap kedua tangan Kui Eng, memutarnya ke belakang tubuh dan kini jari tangannya mengancam ke ubun-ubun kepala darah itu. Hahaha, majulah dan gadis ini akan mampus dengan kepala berlubang. Busit mengancam Bun Hou. Bun Hou memandang pucat, tak mengira bahwa orang termuda dari 5 bayangan dewa itu akan melakukan hal securang itu. Serang dia, Houko. Jangan pedulikan aku. Serang dia dan bunuh si jahanam ini keparat. Kui Eng berteriak-teriak sambil memandang pemuda itu. Cobalah, majulah dan jari-jari tanganku akan menembus ubun-ubunnya, otaknya akan berceceran keluar. Busit menghardik. Bun Hou masih memandang dengan muka pucat dan mata terbelalak, tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tentu saja dia tidak mau memenuhi permintaan Kui Eng, menyerang dan membunuh Busit karena dia tahu bahwa sebelum dia berhasil membunuh penjahat keji itu, tentu Kui Eng akan tewas lebih dulu. Jangan maju, selangkah saja aku akan bunuh dia. Busit berkata lagi dan kini dia menyeret Kui Eng mundur-mundur menjauhi Bun Hou yang diam tak bergerak. Kui Eng meronta, akan tetapi sia-sia saja. Hou Koko, kau serang dia, kau bunuh dia. Aku lebih suka mati daripada diculik dan dibawanya. Akan tetapi Bun Hou tetap tidak bergerak, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang dan siap untuk menyerang apabila dia diberi kesempatan. Akan tetapi dengan jari-jari tangan Busit menempel di ubun-ubun Kui Eng, bagaimana mungkin dia berani bergerak? Betapapun cepat gerakannya, tak mungkin dapat menang cepat dengan jari tangan yang sudah menempel di ubun-ubun itu. Hahaha, sampai bagaimanapun engkau tidak akan mampu menandingi 5 bayangan dewa, hahaha. Pada saat itu, tampak sinar hijau menyambar seperti sinar halilintar dari belakang, mengenai punggung Busit yang masih telanjang karena tadi si muka monyet ini telah menanggalkan bajunya. Hahaha, auk. Suara ketawa dari Busit disambung pekik melengking. Matanya yang kecil bulat terbelalak, mulutnya menyeringai kesakitan, mukanya pucat dan kini dia mengangkat tangan kanannya ke atas untuk menghantam kepala Kui Eng. Akan tetapi, kesempatan yang hanya beberapa detik ini cukuplah bagi Bun Hou. Kalau tadi jari-jari tangan Busit menempel di ubun-ubun darah itu, dia tidak berani bergerak. Sekarang, setelah iblis itu menerima serangan sinar hijau dari belakang yang membuatnya terkejut dan mengangkat tangan baru akan memukul kepala Kui Eng, cukuplah kesempatan itu bagi Bun Hou. Bagaikan terbang dia meloncat ke depan, tangannya bergerak dan hawa pukulan dahsyat menyambar, membuat tangan Busit yang memukul itu tertahan di udara dan di lain saat Bun Hou sudah menyambar pinggang Kui Eng, dipondongnya dan dengan telapak tangan itu keluar serangkum hawa pukulan yang amat panas mengarah dada lawan. Pada saat itu, Busit berdiri limbung, dengan muka pucat sekali. Dalam keadaan sehat saja tak mungkin dia dapat menahan pukulan Bun Hou ini, apalagi dalam keadaan seperti ini, yaitu setelah dia mengalami luka yang amat hebat di punggungnya. Des! Tubuhnya terjengkang dan terbanting ke atas tanah, roboh dan tak dapat bergerak lagi karena dia telah tewas seketika, isi dada dan perutnya hancur oleh getaran hawa pukulan dahsyat tadi. Bun Hou memandang ke sekeliling, terutama ke arah belakang Busit dari mana tadi datang sinar hijau, akan tetapi dia tidak melihat sesuatu. Dengan lengan kiri masih merangkul Kui Eng, dia menggunakan kakinya membalikkan tubuh Busit dan tampaklah olehnya betapa punggung laki-laki bermuka monyet itu penuh dengan lubang-lubang kecil dan luka-luka kecil itu melepuh dan membengkak berwarna kehijauan. Dia tahu bahwa Busit terkena serangan senjata rahasia beracun, agaknya seperti senjata pasir beracun, akan tetapi dia tidak tahu bahwa Toat Bengkau Busit telah menjadi korban serangan Siang Tok Swea, pasir racun harum, yaitu senjata rahasia khas dari Giok Hongpang. Tiba-tiba suara isak tertahan membuat dia memandang Kui Eng yang masih dia peluk pinggangnya. Dia terkejut melihat darah itu menangis dan baru teringat bahwa dia masih merangkul pinggang yang ramping itu, maka dilepaskannya lah rangkulannya. Kui Eng terhuyung dan hampir jatuh, maka cepat Bun Hou memegang lengannya, menahannya. Ah, kau terluka, adik Kui Eng? Bun Hou bertanya penuh kekhawatiran. Kui Eng menggigit bibirnya. Hanya kakiku, agaknya patah tulang pergelangan kakiku, terpukul gagang tombak tadi, dia lalu duduk di atas tanah. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.